Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik di Gondang, di Cemani, di Gading, di Pajang, dan saudara-saudara semua di channel YouTube. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah lewat aplikasi Zoom, kami bersyukur kepadamu. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biar lewat peribadahan ini kami terus diteguhkan oleh firman-Mu, dikuatkan dalam menjalankan kehidupan kami bersama. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami untuk membimbing dan menjamah setiap kehidupan kami dimanapun berada. Seluruh kehidupan kami dan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, kami serahkan di dalam pimpinan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dari awal lagi Bapak Ibu, kita mulai dari awal lagi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, hanya kasih Yesus yang sanggup mengubah hidup kita, mengubah diri kita menjadi baru. Hanya kasih-Nya yang sanggup menerima kehidupan kita apa adanya. Itulah Tuhan yang sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, tema firman adalah berjudul New Normal atau hidup baru, tatanan hidup baru, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Allah, kita mengetahui bahwa hari-hari ini telah diberlakukan di beberapa kota dan kecamatan, walaupun kita belum ya Bapak Ibu, ibadah hidup beraktivitas dengan new normal atau tatanan baru. Di mana hari-hari ini di kecamatan lain, kabupaten lain, kota lain sudah diperbolehkan beribadah, beraktivitas dengan peraturan-peraturan yang baru, dengan tatanan-tatanan yang baru, seperti beribadah dengan social distancing, physical distancing, juga memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, diperlakukan di dalam ibadah, bahkan di dalam kegiatan-kegiatan umum, Bapak Ibu. Apa maksud daripada new normal atau tatanan baru ini, Bapak Ibu? Tiada lain adalah oleh protokol kesehatan, bahkan oleh pemerintah negara kita, adalah satu cara memutus rantai penularan COVID-19. Memang di kabupaten kita belum boleh, masih di lockdown sampai tanggal 31 Juli Bapak Ibu, tetapi di tempat lain sudah diperlakukan ibadah, diperbolehkan ibadah. Maksudnya adalah untuk tatanan baru ini orang harus menyesuaikan, orang harus menaati tatanan baru dalam beribadah dan dalam beraktivitas lainnya, supaya memutus penularan COVID-19. Jika tidak ada orang yang mau mentaati tatanan baru ini atau new normal ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rantai penularan COVID-19 tidak akan segera putus atau berhenti di kota kita atau di negara kita ini, Bapak Ibu. Dengan kata lain, jika tidak mentaati itu, ya resiko terjangkit COVID bisa sembuh atau bisa mati. Itulah konsekuensi tatanan baru ini. Tidak berbeda jauh dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya juga, Bapak Ibu, bahwa sewaktu kita sudah bertekad menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus, maka ada tatanan baru, ada cara hidup baru yang harus dijalankan di dalam kehidupannya. Jika tidak seperti tadi Bapak Ibu, jika orang tidak mau taat dengan social distancing, dengan menurut protokol kesehatan, ya konsekuensinya kena corona atau mati. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan ini, jika kita juga tidak mengikuti tatanan baru atau kehidupan yang baru setelah menerima Yesus dalam hidupnya, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi orang-orang yang tertinggal dalam dunia ini dan tidak diperkenan oleh Allah menjadi warga daripada keluarga Allah. Kita akan membaca satu kisah, Bapak Ibu, bahwa kisah ini menggambarkan kepada satu kehidupan yang seperti apa orang yang tidak mengikuti tatanan baru atau orang yang tidak mau taat. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul. Nanti Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai selesai. Tapi saya akan membaca sebagian saja Bapak Ibu. Demikian firman Allah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka.
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah daripada tentang Simon. Kehidupan kekristenan kita kepada Tuhan, atau percaya kita, Bapak, Ibu, dan saya dibaptis, tidak dapat menjamin mengubah paradigma, pemikiran, cara hidup, bahkan cara pikir dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus, tidak cukup kita dibaptis dengan air di dalam nama Yesus. Tetapi firman tadi mengatakan, orang-orang Samaria, mereka telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus, maka mereka dibaptiskan dengan air dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah satu, Bapak Ibu, tugas diberikan karena rasul-rasul mendapatkan satu penglihatan bahwa di Samaria orang-orang belum menerima Roh Kudus. Maka diutuslah Rasul Petrus dan Yohanes ke tempat itu, dan mereka mendoakan mereka dan menumpangkan tangan kepada mereka, dan saat itu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah daripada Simon, Bapak Ibu, dia sudah percaya. Dia seorang tukang sihir, seorang yang sangat dihormati. Tetapi rupanya percaya dan dibaptis kepada dia tidak cukup untuk mengubahkan cara pikir, cara hidup, paradigma di dalam kehidupan daripada Simon. Hal ini dibuktikan, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada rasul, bahwa dia berkata, "Rasul, aku beli Roh Kudus, supaya jika aku menumpangkan tanganku, mereka juga penuh dengan Roh Kudus." Hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, bahwa imannya, percayanya, pertobatannya, dibaptiskannya tidak menjamin kehidupan Simon menerima kehidupan yang baru di dalam Yesus. Hal ini juga, Bapak Ibu, antara Roh Kudus dengan ilmu sihir adalah sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi Simon menyamakan bahwa itu kuasa yang sama, seolah-olah seperti kuasa-kuasa yang dia miliki selama ini sebagai tukang sihir. Ini adalah masalah yang serius, Bapak Ibu. Dan tentu ini juga masalah yang serius bagi gereja, bahwa kepercayaan kita sebagai orang Kristen, keyakinan kita kepada Injil, tidak sedikit belum bisa mengubahkan kehidupannya, mempunyai kehidupan yang baru, pemikiran yang baru, cara hidup yang baru, seperti Yesus. Itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Hendaklah engkau menjadi serupa dengan Kristus. Artinya adalah mengenakan kehidupan Kristus, mengenakan cara hidup Kristus, mengenakan cara berbicara Kristus, cara berpikir Kristus, cara pandang Kristus di dalam kehidupan kita. Simon tidak demikian, Bapak. Maka di dalam ayat-ayat selanjutnya, hatimu pahit, Rasul katakan, binasalah kamu dengan uangmu sekalian engkau, karena engkau sudah percaya kepada Injil, tapi kamu masih belum mengerti bahwa Roh Kudus dan kuasa daripada dunia ini berbeda. Hatimu, Simon,
seperti pahit, seperti empedu dikatakan. Dia belum berubah sama sekali atau belum menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Memang sudah percaya dan berkata, mengakui dengan mulutnya, percaya dalam hatinya. Tapi saat seseorang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, belum menerima baptisan Roh Kudus, sulit untuk menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ukurannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Simon masih memiliki kehidupan yang lama. Dia orang percaya, dia orang Kristen. Hal ini adalah sesuatu yang serius bagi kita, bagi gereja pada zaman ini, Bapak Ibu. Kita telah menjadi orang Kristen, tetapi tidak sedikit kita masih punya kehidupan atau cara hidup, cara berpikir bukan seperti Kristus. Maka tidak menutup kemungkinan kalau orang tidak melakukan protokol kesehatan, dia akan kena corona, dia akan hidup atau akan sembuh atau bisa mati, Bapak Ibu. Demikian juga dalam hidup kita, kekristenan kita kepada Tuhan. Saat kita tidak memiliki kehidupan yang baru, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya dan saudara, maka kita tidak akan menerima kehidupan baru, maka kita juga akan tertolak. Kita akan terbuang daripada Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi keluarga Allah atau keluarga kerajaan Allah, menjadi warga surga. Karena kita menjadi warga yang baru, maka mestinya kita juga mempunyai identitas yang baru, memiliki cara hidup yang baru dalam diri kita. Jika tidak, maka juga kita akan mati, dalam arti mati kekal, atau kita tertolak dari hadapan Allah. Ini tidak bisa ditawar. Maka sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara diingatkan betapa pentingnya kita memberlakukan kehidupan yang baru, tatanan yang baru dalam hidup kita sesuai dengan firman Allah, seperti yang diajarkan Injil Yesus Kristus kepada diri kita. Jika tidak, maka kita akan tertolak, maka kita akan mati kekal dalam kehidupan kita. Dalam tatanan baru yang dicanangkan oleh protokol kesehatan ini, Bapak Ibu, ada yang melakukannya, mungkin ada yang tidak, karena menganggap remeh, menganggap corona ini biasa seperti, atau sudah akrab dengan corona. Tetapi jika dia tidak mengikuti tatanan baru di era yang baru, dia akan menjadi orang yang lama dalam tatanan lama, akan tetap melakukan berpelukan, berjabat tangan, tidak cuci tangan. Walaupun sudah di tatanan yang baru, maka juga akan terjangkit corona atau terpapar oleh COVID-19 ini. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa? Simon ini, Bapak Ibu, dia sudah menerima Kristus dan bertobat, tetapi belum bisa hidup dengan tatanan yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Apa sebabnya? Yang pertama adalah dia belum bertobat. Dia sudah percaya, sudah menerima Injil, tapi belum bertobat dalam artian meninggalkan kehidupan yang lama, tatanan hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau menjalankan kehidupan yang lama sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tapi masih melakukan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, masih melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau melakukan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupannya. Kenapa yang membuat dia ini seperti ini? Tidak bisa menerima kehidupan baru karena belum bertobat. Bertobat adalah berbalik 100%, meninggalkan tatanan hidup yang lama yang tidak berkenan, yang akan membawa kepada kematian, menuju kehidupan yang baru.
Jadi tidak bisa menutup kemungkinan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu kita sama-sama berwaspada Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ditolak dari hadapan Allah, atau kita tidak bisa menjadi warga daripada tubuh Kristus atau kerajaan Allah Bapak Ibu. Yang kedua adalah, apa sebab Simon ini masih mengenakan kehidupan yang lama, walaupun dia sudah masuk kepada kehidupan yang baru yang sebenarnya, kepada tatanan dan cara hidup yang baru di dalam Kristus sesuai dengan firman Allah. Kenapa dia belum bisa? Dia sudah percaya, dia sudah mendengar Injil. Yang pertama tadi adalah karena belum bertobat. Yang kedua adalah Simon belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Simon belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukankah kita sudah percaya kepada Yesus? Kita sudah mendengar Injil, kita sudah bertobat. Apakah sewaktu kita percaya, kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Itu juga pertanyaan rasul-rasul. Orang-orang Samaria ini sudah percaya, sudah bertobat, tapi belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka akan dimungkinkan Bapak Ibu, mereka akan jatuh kembali ke dalam dosa, kepada cara hidup yang lama, kepada kehidupan yang tidak benar sesuai dengan Injil, sesuai dengan ajaran daripada Kristus. Mustahil seseorang dan orang Samaria dan diri kita menjadi serupa dengan Kristus, cara hidup Kristus dalam hidup kita, jika kita sama-sama tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu menjadi pergumulan kita bersama pada hari-hari ini, kita menyadari bahwa kita ada di tatanan baru, kita ada di cara hidup yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus. Maka mau tidak mau kita harus mengenakan cara hidup yang baru, mencapai satu kehidupan yang baru. Kapankah itu? Yaitu setiap hari dan setiap hari kita menerima, harus mencapai satu kehidupan baru. Dari hari datang kepada sehari, memiliki kehidupan yang baru, tatanan yang baru, cara hidup yang baru, sesuai yang diajarkan Injil Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita beroleh kekuatan, beroleh keselamatan, beroleh kerajaannya, beroleh menjadi keluarganya daripada Allah. Tidak bisa tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kita Bapak Ibu akan mudah kembali terseret kepada pesona daripada dunia ini, tanpa kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Cara pikir kita akan kembali, cara hidup kita akan kembali kepada hidup yang lama, tatanan yang lama yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Allah, atau dapat dikatakan zaman jahiliyah. Tetapi menjadi doa kita bersama pada hari ini, mari Bapak Ibu. Untung pada waktu itu Simon berkata kepada Rasul Petrus dan Yohanes, "Ya Rasul, ampunilah kami, doakanlah saya, supaya apa yang kau katakan itu tidak terjadi kepadaku." Untung masih ada kesempatan. Demikian juga dalam hidup kita. Selama ada kesempatan kepada kita, mari kita mencapai kehidupan yang baru setiap hari dalam hidup kita, sampai menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tidak ditolak, tidak ditinggalkan dalam dunia ini, tetapi menjadi orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, yang menerima keselamatan dan menerima pembelaan, bahkan menjadi warga kerajaan daripada Allah. Biar kita hidup dikenal oleh Allah. Oleh sebab itu mari, melalui firman Allah pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Terus kita berusaha dan berjuang. Tuhan katakan berjuanglah. Ada satu usaha dalam hidup saya dan saudara, untuk selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mencapai kehidupan yang baru sampai menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu,
karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Lewat firman Allah yang Kau berikan kepada kami, biarlah menyadarkan kepada kami ya Tuhan, betapa pentingnya kami untuk menyeberang kepada tatanan hidup yang baru, sehingga kami terhindar dari mara bahaya, bahkan dari kematian virus corona. Melalui firman ini kami diingatkan mencapai tatanan hidup yang baru di dalam Kristus, sampai menjadi serupa dengan Engkau, sehingga kami tidak menjadi orang yang tertolak dari hadapan-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam kami terus berjuang, terus berusaha dalam hidup ini untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami orang-orang percaya, membimbing kami, membimbing cara hidup kami, membimbing cara berpikir kami, dalam hati kami, cara hidup kami, sampai menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi memimpin dan memimpin kami kepada segala kebenaran yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami seturut dengan firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Biarlah kami dipenuhkan dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dibaharui dari hari kepada sehari sampai serupa dengan Kristus. Inilah doa kami, mengampuni dosa, kesalahan-kesalahan kami. Berikan tekad yang bulat kepada kami untuk mencapai kehidupan yang baru, mencapai tatanan yang baru dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus, mampukan kami pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami, mengampuni dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami dalam mengasihi dan mengiring Tuhan. Engkau mengampuni kami dan baharui hari ini dengan satu kehidupan yang baru di dalam Yesus setiap hari kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala kemuliaan kami panjatkan kepadamu, Allah yang memberkati setiap kami semua pada pagi hari ini. Dalam segala persoalan, masalah, pergumulan-pergumulan kami, Engkaulah memberkati, Engkaulah jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Engkau melepaskan kami dan kami terpelihara di dalam kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami telah kami taruh di dalam Engkau, dan kami miliki satu keyakinan, Tuhan sudah menolong setiap kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, perjuangan-perjuangan kehidupan kami. Engkau sudah membela kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami semua di channel YouTube pagi hari ini, berkatilah kami dengan mencapai kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami dan kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan daripadanya Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kepenuhan Roh Kudus selalu melimpah dalam hidup kita sekalian, dari siang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua, amin. Terima kasih.